sini, jurusan ini ke sini. Padahal di situ kalau di teknik jadi kita kayaknya kalau yang kemarin kurikulum merdeka harus administrasinya lengkap. Lah terus ngajarnya apa nih? Kalau masalah pembelajaran itu relatif ya, semua guru pasti bisa mengajar. Tetapi untuk menjiwai menjadi guru yang sesungguhnya itu kan susah, Pak. Kemudian karena kita sekolah swasta, ya kan, otomatis anak-anak itu milih sekolah negeri dulu kan. Di sini ada dua narasumber dari masing-masing jurusan di SMK Muhammadiyah 5. Yang pertama ada Febri Ananta. Pak Halo, Febri. guys. Dan yang kedua ada Pak Imam. Hai. Mana kameranya Dan? Oke. Ini Pak Imam Amadi ini kaprodi dari jurusan Teknik Permesinan yang membahas soal manufaktur. Dan yang kedua ada Pak Febri Ananta ini sebagai kaprodi Teknik Komputer dan Jaringan. Jadi bagaimana kita ini menarik siswa sehingga siswa itu tertarik di masing-masing jurusan. Silakan berdiskusi dan berdebat. Masalah ini saya serahkan kepada masing-masing kaprodi yang hari ini menjadi narasumber. Terima kasih. Enggak boleh. Berarti kita ini nanti kalau disuruh bertengkar ini, bertengkar apa bagaimana ini? Aman-aman, boten usah bertengkar, tapi berdiskusi secara gagasan mawon, gagasan apa yang dimunculkan oleh TPM, gagasan apa yang dimunculkan oleh TKJ, sehingga bisa menarik siswa ke SMK Muhammadiyah 5. Seperti itu, Komandan. Siap, Mohon izin. Komandan. Mohon izin dari Pak Febri dulu Siap. bagaimana? Mungkin dari yang lebih tua aja, Pak Imam. Oh ya, silakan. Pastinya yang lebih tua itu banyak pengalaman sehingga bisa disampaikan kepada yang lebih muda. Monggo Pak Imam. Seperti itu. Nggih. Bagaimana ya gagasannya? Kalau menurut saya ya. Karena selama ini teknik pemesinan itu sudah semaksimal mungkin ya. Sudah semaksimal mungkin mempromosikan. Tapi nyatanya yang masuk, yang itu masuknya itu jurusan-jurusan lain. Padahal teknik pemesinan itu gimana ya? Banyak dibutuhkan. Oh, Seperti itu. jadi Jadi sebelumnya Pak Imam, teknik pemesinan itu bagaimana? Maksudnya apa sih teknik pemesinan itu sehingga teman-teman yang ada di rumah, penonton-penonton, orang tua mungkin itu bisa memahami bahwa teknik pemesinan itu nantinya bisa bekerja di bidang apa? untuk teknik pemesinan itu, kalau dulu ya teknik pemesinan, yang namanya teknik pemesinan itu membawai dulu ya, itu TKR ya, TKR itu juga masuk di dalam teknik pemesinan. TBSM itu masuk di dalam pemesinan. Karena sekarang dikerucutkan, maka teknik pemesinan sendiri, TBSM sendiri, TKR sendiri. Jadi kalau teknik pemesinan itu yang membuat atau yang manufaktur Menciptakan membuat produk. produk dalam artian ini. Jadi kita ada mesin bubut, ada mesin fresh, ada mesin CNC. Nah, yang terbaru ini CNC itu. Itu kok CNC itu adalah komputer numerical control. Jadi mesin CNC itu dioperasikan menggunakan huruf dan angka. Oh, seperti itu. Jadi kelebihannya nanti anak-anak yang bersekolah di jurusan TPM itu akan berkarir di bidang apa, Pak? Kalau di TPM itu sebenarnya bisa juga dia buka usaha, dia juga bisa di perusahaan atau di pabrik-pabrik itu, karena di Banyuwangi kan sekarang sebenarnya banyak pabrik ya. Gitu. Ya. Kalau yang saya tahu berdasarkan pengalaman saya, kalau saya pas waktu ada diklat itu sharing-sharing sama teman-teman diklat itu, kalau teknik pemesinan itu di wilayah mulai dari Lumajang, Probolinggo terus itu yang banyak dicari itu adalah teknik pemesinan di situ. Iya, tapi kalau di Banyuwangi ini ya Pak ya, kebalikannya ya, bahwa hari ini TPM itu di Banyuwangi kurang diminati. Entah karena apa menurut panjenengan itu? Kalau menurut saya itu karena gini. Selama ini orang tua itu tidak mengarahkan anaknya. Terus kemudian anak
ya. Anak itu dia kan belum tahu. Setelah lulus saya mau kemana? Oh, nggih. Nah, Bener, programnya bener, itu bener. setelah lulus saya mau kemana? Jadi mulai dari awal, ya itu dia tidak ada bayangan saya mau kemana. Kan selama ini banyak kan anak-anak kan ikut-ikut. Ya, Nah, ikut ya. Ah. temennya jurusan ini ke sini, jurusan ini ke sini. Padahal di situ kalau di teknik pemesinan peluangnya lebih banyak, Ya, peluang lebih banyak kerjanya ya. peluang kerjanya. Karena kita bisa menciptakan suatu produk dan itulah yang bisa menarik siswa-siswa yang ada di TPN. Jadi bagaimana kalau di TKJ sendiri ini kan memang sudah apa ya, jurusan yang umum, jurusan yang di sekolahan manapun hari ini sudah ada. Tapi bagaimana caranya Kaprodinya ini bisa eksis memperkenalkan jurusan TKJ khususnya SMK Muhammadiyah 5 ini kepada siswa atau orang tua siswa ya. sehingga bisa bersekolah di SMK Muhammadiyah 5. Kalau di TKJ itu sebelum itu kita bedah dulu ya. TKJ itu kan teknik komputer jaringan ya. Jadi program ini atau mungkin konsentrasi kalian ini itu pembahasannya arahnya ke teknologi yang mana nanti pembahasannya meliputi komputer dan jaringan. Ada beberapa yang kita tawarkan di jurusan kami. Kita mempunyai beberapa industri yang sudah kerjasama. Kembali lagi kepada Permen Kemendikbud ya. Lulusan sekolah itu, sekolah SMK itu kan kalau bisa anak-anak sudah siap di lapangan. Ya, ya. Maka sebetulnya pedoman-pedoman yang ada di sekolah itu arahnya harapan dari Kemendikbud sendiri itu kan anak-anak bisa bekerja sesuai dengan industri ya, industri di lapangan. Kalau di SMK kami punya beberapa fasilitas yang kita tawarkan, khususnya di jurusan TKJ kita punya satu lab 40 komputer dengan alat-alat jaringan. Juga kita punya laboratorium fiber optik. Jadi yang lagi viral sekarang jaringan FTTH. Jadi anak-anak itu bisa belajar simulasi jaringan fiber optik di dalam satu ruangan. Namun pembelajaran itu pastinya sangat bisa diterapkan di lapangan karena faktanya perkembangan zaman ini sudah berkembang sangat pesat atau apalagi teknologi ya Pak ya. Ya, ya, ya. Teknologi ini sangat pesat yang mana dulu arahnya ke kabel LAN, sekarang kita menjangkau ke fiber optik. Terus kita juga punya ruangan studio yang kita pakai hari ini. Oh, nggih, Ini siap, kan siap, salah siap. satu bentuk kerja sama dengan jurusan saya, TKJ khususnya. Jadi anak-anak dibekali dengan pembelajaran desain grafis atau mungkin nanti di visual video. Nanti anak-anak dipelajari cara mendeskripsikan teks itu gimana. Anak-anak diajari syuting video itu bagaimana. Kan banyak itu yang kita pelajari dari sini. Jadi harapan saya teman-teman yang peserta didik baru terutama yang inden Pak ya, Siap. nggak usah berpikir lama sudah. Langsung. TKJ ini banyak programnya. Siap. Terus ini kan pasti di masing-masing jurusan itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sehingga anak-anak itu mau dibentuk untuk siap kerja, pastikan membutuhkan treatment khusus ya sehingga anak-anak itu bisa terbentuk nantinya setelah lulus bisa langsung bekerja. Iya pasti itu. Bagaimana treatmentnya yang dilakukan, Pak Imam, treatment yang dilakukan untuk membentuk anak-anak siap bekerja? Yang pastinya karakternya, terus skill yang dimiliki. Oh, itu untuk Ya. anak-anak, untuk jurusan di pemesinan
kita sudah lakukan treatment itu. Jadi selama ini kalau di TKJ tadi sudah bekerja sama dengan apa Dengan tadi industri dengan di industri, kita juga sudah seperti itu kerjasama. Di Banyuwangi banyak industri besar, Wahyu Mandiri kita kerjasama, Tuku Lestari kita juga kerjasama. Bahkan Tuku Lestari itu menjadi mitra kita, DUDI kita. Ya. Kemudian di bengkelnya Pak Son itu setiap tahun sama Tuku Lestari itu dia mau menerima lulusan kita. Dan kita juga mencarikan kerja anak-anak. Nah, di situ kalau anak-anak mau bekerja, kita salurkan, tapi dengan satu syarat. Apa itu, Pak? Syaratnya itu apa? Syaratnya yaitu disiplin. Itu aja, cuman disiplin itu aja. Jadi disiplin. Siap, siap, Nah, siap. jadi kita untuk karakter anak-anak kita binalah di sekolah kita. Waktu pelajaran di bengkel itu anak-anak yang jelas kalau masuk bengkel harus sesuai dengan SOP-nya, gitu, SOP, standar Tiga. operasional. Ya, standar operasionalnya di situ. Keamanan, nggih, Pak. Ya, di situ. Siap. Jadi kalau itu sudah dilaksanakan, karakternya kan sudah terbentuk di situ. Yang jelas disiplin itu. Intinya bengkel-bengkel atau perusahaan itu mintanya cuma itu, disiplin sama jujur. Itu. Tuh, hari ini gimana kendalanya jika anak-anak itu di generasi sekarang kan pastinya mempunyai kendala masing-masing karena berbeda dengan treatment yang dulu sama yang sekarang. Kendalanya apa, Pak, untuk yang sekarang ini? Untuk anak-anak sekarang itu kayaknya ya, kalau menurut pandangan saya, jadi dia itu di rumah itu orang tua tidak memperhatikan kayaknya. Jadi dipasrah nih atau di pasrah bongkoan ke sekolah. Karena kayak seperti itu. Jadi dari rumah itu cuma dikasih uang saku sekolah, tapi kadang tidak nyampe sekolah. Nah, di situ loh. Jadi orang tua itu tidak ngontrol. Kalau zaman dulu belum ada gadget, belum ada IT yang canggih-canggih itu kan orang tua pasti mantau kan. Kamu di sekolah, begitu dari sekolah pulang kamu diajari apa, kan seperti itu. Nah, kalau sekarang kayaknya enggak. Jadi anak-anak itu kayaknya ya sekolah ya sekolah, cuman sangu dikasih sangu, ya kan. Bensin dibelikan bensin. Tapi masalah ini kayaknya enggak diajarkan. Terus kemudian di lingkungan antara sekolah dan lingkungan rumah itu kan lebih banyak di lingkungan rumah. Nah, jadi karakter anak-anak itu ya lebih banyak dia dari rumahnya. Kan di sekolah cuma berapa jam, ya kan? Kalau di rumah hampir berapa jam? 8. Lebih kalau 8. Berarti kan lingkungan rumah. Nah, di situnya loh. Sekarang itu kayaknya orang tua juga tidak peduli dengan anaknya. Iya kan? Iya kan selama ini kan kayaknya seperti itu kan. Jadi orang tua tidak perlu dengan anak. Jadi pokoknya kalau sudah disekolahkan ke sekolah ini ya sudah. Dia enggak. Oh, berarti intinya kita harus bersinergi seperti itu, Pak, ya. Betul. Orang tua dengan guru itu harus saling ketemu sehingga bisa mendidik dan output ke siswa itu memang benar siswa kita itu benar-benar terdidik dari lingkungan rumah dengan lingkungan sekolah itu saling sinkron. Betul. Outputnya Betul. biar siswanya itu bagus. Terus kemudian karena kita sekolah swasta, ya kan, otomatis anak-anak itu milih sekolah negeri dulu kan. Oh, iya. Kalau sekolah negeri ndak lolos, baru ke sekolah swasta. Lah, inputnya ini karena di negeri ndak lolos otomatis agak belum paham lah, bukan agak belum ngerti kan. Jadi yang swasta, apalagi swasta yang kecil, itu mesti menerima apa? Input yang super. Jadi kita harus ekstra untuk mendidik itu biar apa? Biar outputnya itu lebih bagus. Gitu. Oh,
Berarti kita harus bekerja dengan ekstra keras untuk mendidik yang istilahnya sisa dari negeri. Untuk TKJ sendiri, gimana treatment yang dilakukan untuk siswa ini agar bisa siap bekerja di lapangan? Treatment itu kan dilaksanakan di waktu jam sekolah, Pak ya. Jadi kita selaku guru itu pasti kan mempunyai kepribadian masing-masing dan masing-masing guru itu mempunyai cara treatment sendiri-sendiri ya. Kalau saya sendiri biasanya treatmentnya itu saya komunikasikan dulu dengan anak-anak. Kita juga harus mendalami karakter siswa. Pendalaman karakter siswa itu salah satu hal yang penting yang harus kita lakukan selaku kita menjadi guru. Eh, karena dalam satu kelas itu kan pasti mempunyai karakter sendiri-sendiri. Contoh misalkan ada satu siswa menonjol di desain grafis, satu siswa menonjol di pemrograman, satu siswa menonjol di komputer jaringannya. Nah, dari ketiga perbedaan ini, disitulah terjadinya sosok guru yang sesungguhnya, Pak. Jadi kita harus mampu menampung menampung kesukaannya anak-anak, mampu memahami anak-anak ini sukanya apa, sehingga kita bisa mendorong dari segi pembelajaran, motivasi, nanti cara kita treatment 1 minggu sekali itu kita membuat sebuah umpan balik yang nanti umpan baliknya nanti itu bisa kita gunakan sebagai evaluasi. Jadi harus ada umpan balik dari siswa sehingga kita selaku guru itu mampu kemauan siswa itu kira-kira arahnya kemana. Kalau masalah pembelajaran itu relatif ya, semua guru pasti bisa mengajar. Tetapi untuk menjiwai menjadi guru yang sesungguhnya itu kan susah, Pak. Artinya menjiwai guru sesungguhnya itu tidak harus pintar. Ya pintar ya wajib karena kita itu dulu kan pernah belajar di perkuliahan. Tapi yang paling penting memahami karakter siswa dan kesukaan siswa sehingga kita mampu mendorong, memotivasi dan mendukung secara penuh. Oh, siap, siap. Untuk kendalanya, anak-anak zaman sekarang itu kendalanya yang sudah dirasakan di ruang kelas itu apa? Ruang kelas itu kendalanya biasanya di gadget. Jadi tapi tidak bisa dipungkiri ya, gadget itu memang salah satu alat elektronik yang memang kalau kita gunakan dengan hal-hal yang positif, maka outputnya akan positif. Jadi ada beberapa treatment pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Biasanya kalau misalkan contoh misalkan saya mengasih pengarahan atau mungkin mengambil nilai dengan cara-cara yang anak-anak supaya tidak bosan. Contohnya misalkan menggunakan aplikasi kuisis itu kan harus memakai gadget. Sehingga anak-anak saya perbolehkan untuk memakai gadget. Tetapi kalau misalkan pembelajaran itu arahnya ke materi, langsung ke prakteknya, biasanya HP-nya saya suruh taruh depan supaya tidak mengganggu pembelajaran berlangsung. Oke, siap, siap. Berarti intinya kita itu di SMK Muhammadiyah 5 itu siap menampung sebanyak-banyaknya siswa untuk kita didik dan kita arahkan untuk menuju dunia kerja. Hari ini kan lapangan pekerjaan sangat sulit ya. Kita bekali dengan keterampilan, kita bekali dengan skill, biar nantinya setelah lulus itu akan mudah beradaptasi dengan dunia pekerjaan. Sebetulnya siswa itu tidak semua siswa itu bodoh, semua siswa itu pintar. Tapi tergantung cara kita treatmentnya. Jadi tidak ada siswa bodoh itu tidak ada. Semua itu kalau misalkan dari kebiasaan pasti akan menimbulkan pemahaman yang luar biasa. Cuman cara kita mendalami siswa itu, jadi gini, jangan melulu menjadi sebuah pedoman anak negeri itu pintar,
anak swasta itu tidak pintar. Jangan mengambil pedoman seperti itu. Tetapi di kalangan masyarakat sekarang kebanyakan kalau misalkan di sekolahan besar melulu anaknya pintar, ya kan? Faktanya di lapangan kan seperti itu. Tetapi kalau menurut saya anak bisa menonjol itu salah satu faktornya adalah guru. Guru sepekat apa sih guru ini untuk mentreatment? Sepekat apakah sepakat sepekah apakah Peka. sepeka Sepeka, iya bukan ya sepekat, tapi sepeka. sepeka apa guru ini memahami siswa? Semua anak pasti kan punya keunggulan, Pak. Ya, Kalau kita mampu memahami eh, sehingga kita bisa apa ya? Sehingga kita bisa meng-up atau memberi motivasi penuh. Ya insya Allah nanti bisa kok. Jadi lebih luar biasa. Jadi ini memang benar yang dikatakan Pak Febri tadi. Nggak ada anak itu yang bodoh. ya, ya. Tapi cuman cara menerimanya saja. Jadi yang satu menerimanya cepat, yang satu Oke, agak siap, lambat. Jadi nggak ada yang namanya anak itu bodoh, nggak ada. Dalam intinya semua anak itu pintar. Nah, tinggal kitanya saja yang mengolah kan seperti itu kan. Oke, Ya. Jadi bagaimana anak ini di prakteknya dia bagus, tapi di teorinya dia kurang kurang Oke. kurang Ya. cepat menerima gitu loh. Berarti ini yang harus didudukan yang mana kan seperti itu. Kemudian di teorinya agak lambat, tapi di prakteknya lambat, di teorinya cepat kan seperti itu. Jadi ya benar tadi ada kekurangan, ada kelebihan. Bagaimana untuk di situ menyampaikan itu. Jadi memang kita sebagai guru itu harus tahu karakter anak-anak Masing-masing. itu. Iya, penting itu. Kalau zaman dulu waktu saya masih SD itu, yang namanya Bapak Ibu guru itu tahu karakternya, satu persatu karakternya tahu. Kalau sekarang ini kayaknya agak menurun. Jadi apa mungkin gimana ya? Jadi Bapak Ibu guru itu antara karakter anak A, B, C apa dituntut apa? Karena program-program yang apa ya? Kayak kurikulum yang kan kurikulum dirubah-rubah gitu. Jadi Ya, kita merasa kayak terbebani. jadi kita kayaknya kalau yang kemarin kurikulum Merdeka harus administrasinya lengkap. Lah terus ngajarnya kapan? Oh. Gitu ya kan?